Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Tekla Ricarda Lengi, Prodi PJKR. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pramuka tentang kiasan dasar, sistem, dan metode dalam kepramukaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kiasan dasar kepramukaan. Kiasan dasar kepramukaan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kiasan dasar kepramukaan siaga. 2. Kiasan dasar kepramukaan penggalang. Yang ketiga, kiasan dasar kepramukaan pandega. Dan yang keempat, kiasan dasar kepramukaan penegak. Yang pertama, saya akan membahas kiasan dasar kepramukaan siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Tingkatan dalam pramuka siaga yaitu mula, bantu, dan tata. Tanda tingkatan pramuka siaga adalah bunga kelapa yang baru akan mekar. Satuan kecil dalam siaga disebut barung atau tempat penjagaan, rumpun bambu, tempat persatuan kecil. Barung terdiri dari 5-10 orang dan pemimpinnya disebut sulung. Kumpulan 2-4 barung disebut perindukan atau rumah besar. Contoh gambarnya adalah kolom pertama gambar siaga mula, kolom kedua gambar siaga bantu, kolom ketiga gambar siaga tata. Yang kedua, saya akan membahas tentang kiasan dasar kepramukaan penggalang. Penggalang adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 11-15 tahun. Mensiapkan perjuangan para pemuda Indonesia di dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Tingkatan dalam pramuka penggalang yaitu ramu, rakit, dan serat. Tanda tingkatannya bunga yang sudah mekar. Dalam pramuka kolom pertama gambar penggalang ramu, kolom kedua gambar penggalang rakit, dan kolom ketiga gambar penggalang terat. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kiasan dasar pramuka penegak. Penegak adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 16-20 tahun. Mengkiaskan menegakkan kesatuan Republik Indonesia, tingkatan dalam pramuka penegak yaitu bantara dan laksana. Tanda tingkatan sudah menjadi tunas kelapa. Dalam pramuka penegak, kumpulan 3-10 orang disebut sangga atau rumah kecil untuk penggarap sawah. Sangga dipimpin salah seorang penegak yang disebut pimpinan sangga atau pinsa. Kumpulan 2-4 orang sangga disebut ambalan atau tempat kegiatan yang hidup, dinamis, dan berulang. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, seorang sekretaris yang disebut kerani, seorang bendahara yang disebut hartaka, dan seorang pemangku adat. Ini adalah contoh gambarnya. Kolom pertama gambar penegak bantara dan kolom kedua gambar penegak laksana. Yang keempat, kiasan dasar kepramukaan pandega. Pandega adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 21-25 tahun. Mengkiaskan mengisi atau mendegani dan menjaga pembangunan pasca kemerdekaan. Tanda tingkatannya sudah menjadi tunas kelapa. Satuan pramuka pandega disebut reka.
atau tempat anak muda berkreasi. Pramuka Pandega dipimpin di gugus depan dalam satuan yang disebut Racana. Racana dikelola oleh Dewan Rencana yang terdiri dari anggota Racana yang telah dilantik menjadi Pandega. Racana ini dipimpin oleh seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seorang pemangku adat. Jika Racana memerlukan Racana, dapat membentuk satuan terkecil yaitu Reka. Racana dapat dinamai sesuai aspirasi anggota dengan nama yang mencerminkan karakter. Racana di tingkat kuartir, Pramuka Pandega dapat bergabung dalam wadah pembinaan, satuan karya dan dewan kerja. Contoh gambar Pandega. Yang kedua tentang sistem pendidikan pramuka. Sisdiklat merupakan suatu sistem yang dilaksanakan berjenjang dan tidak berjenjang. Sesuai dengan kemampuan dan minat anggota gerakan pramuka, sistem pramuka antara lain: 1. Sistem secara linear adalah pelaksanaan kegiatan, pelatihan, dan pertemuan secara berturut dan berjenjang. 2. Sistem secara non-linear adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pertemuan yang tidak berturut dan berjenjang. 3. Sistem secara modular atau terbuka adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pertemuan yang sesuai dengan kemampuan dan minat anggota gerakan pramuka. Yang ketiga, pelaksanaan metode kepramukaan. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur pengamalan kode kepramukaan, belajar sambil melakukan sistem berkelompok, kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, dan sistem among. Sistem among merupakan subsistem terpadu dan terkait yang tiap unsur pendidikannya yang spesifik dan masing-masing memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan atau penggunaan metode kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan ciri khas pendidikan dalam gerakan pramuka. Metode kepramukaan merupakan tiang atau sendi-sendi bangunan dalam setiap kegiatan gerakan pramuka. Itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.